Ya hati-hati ya bun, ternyata satu sikap istri ini itu bisa bikin suami ragu dan mikir-mikir kalau ingin berhenti selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, dari sekian kasus perselingkuhan yang biasa saya tangani, saya cukup sering mengamati perilaku suami yang selingkuh, yang mana sebenarnya si suami ini punya potensi besar untuk taubat dan berhenti selingkuh. Sayangnya, seringkali keinginan suami untuk taubat ini powernya nggak sampai 100%, sehingga taubatnya ini seolah-olah masih nunggu dukungan dari luar. Ya, bunda paham nggak maksud saya? Oke, sederhananya bun, suami ini sebenarnya punya keinginan dan potensi untuk berhenti selingkuh. Cuman karena dayanya kurang kuat, ya ibarat lampu ini cuma 5 watt, akhirnya suami bunda ini masih ragu-ragu untuk bertaubat. Apalagi di luar sana, ya dari pihak selingkuhan sendiri itu seakan-akan terus menawarkan kenikmatan semu buat suami bunda. Dan ini ya tentu saja membuat keinginan suami bunda untuk taubat ya seperti timbul tenggelam. Nah, sayangnya ada satu hal yang turut menenggelamkan niat suami untuk berhenti selingkuh, yang mana itu datangnya dari istri sendiri. Dan inilah yang ingin saya sampaikan dan tekankan pada sahabat bunda sekalian. Apa itu? Ya, yaitu dari perilaku istri yang suka mengungkit-ungkit kesalahan suami di masa lalu. Oke, disclaimer dulu ya bun. Di sini saya tidak sedang membela ataupun menyalahkan pihak manapun. Saya tidak sedang membela suami yang selingkuh, karena bagaimanapun kondisinya, perselingkuhan itu tidak bisa dibenarkan. Tapi bun, kalau kita mau jujur, sebenarnya perilaku mengungkit kesalahan suami itulah yang paling ditakuti para suami yang ingin taubat dan meminta maaf sama istri. Ya dia takut kalau dibalik pemberian maaf istrinya itu masih ditunggangi dengan ucapan, "Ingat kan, kamu dulu pernah selingkuh? Gimana sih kok bisa-bisanya waktu itu kamu ngelakuin itu? Apa yang kamu pikirkan? Kok kamu bisa-bisanya tega gitu sih sama aku? Kamu ingat kan? Kamu pernah nyakitin aku waktu itu? Kamu nggak pernah tahu ya gimana rasanya di posisi aku? Aku tuh udah capek berjuang buat kamu. Kamunya yang malah enak-enakan sama wanita itu." Nah, apalagi kalau bunda tambahi bumbu-bumbu seperti ini, Bon. Aku tuh masih inget loh, dulu itu harinya ya, Kamis Kliwon, ya, tanggal 21 Mei 1998. Kamu itu ketemuan sama wanita itu yang pakai baju warna orange kan? Kamu bawa sepeda motor yang udah kamu jual. Dan kamu berangkat dari rumah itu jam 8:21, ya pagi-pagi. Dan kamu baru pulang itu tuh malam-malam, sekitar jam 11 malam. Aku tuh lagi nungguin kamu sambil nyusuin anak sendirian. Gak taunya kamu malah enak-enakan. Wah, lengkap banget ya bun. Ya, kita semua kan tahu ya, wanita itu ahli sejarah. Gampang sekali mengingat sesuatu dengan sangat detail. Apalagi kalau udah dikecewain dan disakiti. Mau disuruh nyebutin tanggal, hari, jam, menit, detik dari kejadiannya pun kita tuh bisa. Betul nggak bunda? Nah, inilah yang sebenarnya sering jadi bumerang buat keharmonisan rumah tangga. Yang namanya manusia, apalagi kalau dia berniat taubat, itu nggak ada yang suka kalau kejelekannya itu diungkit-ungkit. Ya nggak cuman suami aja sih bun, anak-anak kita pun sama, orang lain pun sama. Dan saya yakin bunda sendiri pun juga sama. Nggak suka kalau kesalahan kita itu diangkat dan dibahas lagi. Ya bayangin bun, kita aja yang perempuan itu nggak suka, apalagi suami yang notabene itu seorang laki-laki. Dan laki-laki itu secara ego paling anti kalau diungkit kesalahan dan kekurangannya. Ya secara naluri dia ingin terlihat baik, seperti apapun kondisinya. Iya, saya pernah sampaikan ini di salah satu video saya beberapa bulan lalu, bahwa suami yang taubat selingkuh itu ingin agar taubatnya disambut dengan baik oleh istrinya. Dia membutuhkan dukungan dan apresiasi, sehingga taubatnya ini rasanya tuh nggak sia-sia. Dan dalam ilmu tasawuf pun itu dikatakan bahwa orang yang baru saja melakukan maksiat itu justru lebih membutuhkan kasih sayang dan dukungan. Kenapa?
Ya, karena secara psikologis orang yang melakukan sebuah dosa itu, meskipun dia merasa nikmat secara lahir, nuraninya itu tersiksa. Nah, dalam kondisi nurani yang tersiksa seperti inilah, dia cenderung mudah putus asa dari rahmat Allah, Bun. Nah, akibatnya apa? Banyak orang yang akhirnya males taubat dengan alasan, udahlah, udah telanjur basah juga, mau balik juga gimana, udah telanjur kotor, udah telanjur banyak dosa. Ungkapan-ungkapan ini, Bun, sebenarnya adalah bisikan-bisikan setan di kepala mereka yang tenggelam dalam kemaksiatan. Nah, di sini Bunda perlu pahami bahwa setan itu paling suka kalau ada hamba Allah yang berputus asa dari rahmat Allah. Nah, kenapa? Ya, karena secara otomatis hamba ini akan jadi temannya di neraka. Karena dosanya orang yang berputus asa dari rahmat Allah karena sebuah kemaksiatan itu jauh lebih besar daripada dosa maksiatnya. Jadi katakanlah suami Bunda ini sudah selingkuh, dan katakanlah dia sudah berzina berkali-kali. Dosanya memang besar ya, Bun, tapi akan jauh lebih besar lagi dosanya ketika dia berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan dalam surah Yusuf Allah berfirman bahwa tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali dia termasuk orang-orang yang kafir. Nah, itulah mengapa saya selalu menyarankan pada klien-klien saya yang suaminya mulai menunjukkan perubahan baik dan mulai insaf dan sadar supaya terus menunjukkan sikap yang mendukung dan berhenti mengungkit-ungkit perselingkuhan suami. Ya, dengan sikap yang lebih ngasih support, yang lebih bersahabat, dan dengan pendekatan yang lembut dan penuh kasih sayang, maka insya Allah suami Bunda yang awalnya niat taubatnya hanya sekitar 45% meningkat menjadi 65%. Dari yang 65% ini naik lagi, Bun, jadi 75%. Dan 75% ini naik lagi jadi 100%. Jadi sikap Bunda ini bisa jadi energi positif yang mencharge semangat suami untuk istiqomah di jalan yang benar. Makanya ketika suami Bunda memang menyatakan insaf dan ingin taubat, dan Bunda sudah memutuskan untuk menerimanya kembali, maka stop ya pembicaraan tentang masa lalu suami ya, dan segera tatap ke depan dengan membuat kesepakatan baru mengenai rumah tangga Bunda. Waduh, Bun, saya itu sering keceplosan. Awalnya tuh pengen banget membahas yang dulu-dulu. Aduh, rasanya tuh belum puas gitu, Bun. Ada yang pengen berkomentar seperti itu nggak? Oke, kalau Bunda merasa seperti itu, coba Bunda bisa langsung tanyakan pada diri Bunda sendiri. Kira-kira apa manfaatnya ya buat rumah tanggaku? Apakah bisa membuat suamiku itu makin sayang sama aku? Atau hanya sekedar ingin memuaskan egoku saja? Nah, awas, Bun, pemuasan ego pribadi itu selalu berlawanan dengan rasa cinta pasangan. Artinya, kalau Bunda hanya ingin memuaskan kepentingan ego Bunda, ya Bunda harus siap kehilangan cinta dan rasa nyaman dari suami Bunda sedikit demi sedikit. Nah, karena itu saran saya, fokus saja memikirkan kira-kira apa nih yang bisa aku lakukan biar dia makin nyaman, makin tenang, makin happy, dan makin betah di rumah. Oke, dengan begitu suami Bunda akan merasa punya harapan ya, bahwa ternyata menjadi suami yang baik itu ada rewardnya, ada hadiahnya, ada kenikmatannya. Nggak cuma dituntut terus. Nah, ketika dia sudah nyaman dan mulai betah sama Bunda, niat suami Bunda di sini untuk taubat akan semakin menguat. Dan di saat yang sama, bayangan-bayangan atau keinginan-keinginan tentang perselingkuhan dan kemaksiatan itu akan hilang dengan sendirinya. Iya, bahkan ada salah satu murid saya yang suaminya dulu peselingkuh, kasar, pemabuk, tapi akhirnya malah mendapatkan fadhol untuk ke tanah suci. Wah, itu karena apa? Ya, salah satunya karena dia sudah mulai nyaman dengan kebenaran dan mulai gerah dengan kemaksiatan. Nah, ingat prinsipnya ya. Orang itu baru bisa meninggalkan kemaksiatan ketika dia sudah merasakan nikmatnya taat. Makanya saran saya pada Bunda yang ingin suaminya istiqomah di jalan yang benar, stop
ya, membahas hal-hal buruk tentang suami, dan perbanyaklah obrolan-obrolan yang menyenangkan untuk membuatnya itu lebih nyaman sama Bunda. Dan jika Bunda membutuhkan bimbingan saya secara profesional, maka Bunda bisa langsung mendaftar saja melalui nomor yang ada di sini, Bun. Baik, saya Bunda Ayu, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.